Salam anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen kelas 1. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mister berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Dan jangan lupa selalu berdoa agar Tuhan selalu menjaga kita. Baik anak-anak, kita akan awali pelajaran kita kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang baik, yang memberkati kami, yang menjaga, melindungi kami hari ini. Kami bersyukur Engkau berikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk kami bisa belajar bersama-sama. Berkati anak-anak kami semuanya supaya mereka bisa memahami dan mengerti pelajaran yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas materi dari bab 6. Anak-anak bisa membuka buku paketnya ya, sementara mendengarkan penjelasan kalian juga bisa memperhatikan buku paketnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas dari materi bab 6 di mana judulnya adalah Aku Mengasihi Keluargaku. Nah, tentu anak-anak semuanya memiliki keluarga. Tidak ada manusia di dunia ini, tidak ada anak-anak di dunia ini yang tidak punya keluarga. Pasti punya keluarga, termasuk anak-anak, termasuk juga punya keluarga. Ya, dengan keberadaan keluarga, hidup kita ada di bumi ini. Manusia bisa terlahir di dunia ini karena adanya keluarga. Ya, nah, jadi keluarga itu adalah berkat Tuhan. Anugerah itu adalah anugerah Tuhan untuk kita semua. Apa sih yang dimaksudkan keluarga? Keluarga itu adalah sekelompok orang di mana di dalamnya terdiri dari ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Ya, jadi keluarga itu adalah komunitas ya yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan untuk setiap anak-anak Tuhan. Nah, tentu Tuhan berharap agar kita benar-benar belajar untuk mengasihi keluarga kita. Apakah kalian mengasihi keluarga kalian? Apakah kalian sangat bangga, sangat senang dengan keluarga yang kalian miliki? Ya, Mister berharap kita semua benar-benar mengasihi keluarga kita. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, adik, ya. Keluarga yang kita miliki di rumah, kita harus belajar mengasihi. Mengasihi keluarga artinya apa sih anak-anak? Mengasihi keluarga itu artinya kita belajar memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan kepedulian, memberikan pengertian, memberikan sukacita, memberikan maaf, ya, kepada anggota keluarga yang lain. Ya. Jadi mengasihi keluarga intinya adalah kita belajar memberi. Kita belajar memberi apa yang kita miliki. Kita berikan kepada keluarga kita, kepada ayah, ibu, kakak, ya, adik. Memberi yang terbaik. Ya, itu namanya kita mengasihi. Nah, mengasihi keluarga tentu ini bisa menciptakan keluarga kita bahagia. Kenapa banyak keluarga-keluarga tidak bahagia? Anak-anak tidak bahagia karena di dalamnya tidak pernah ada saling mengasihi anak-anak. Ya. Nah tentu kalian rindu, kalian pengen keluarga kalian bahagia. Nah salah satu kebahagiaan keluarga adalah saling mengasihi. Apakah anak-anak sudah mengasihi keluarga kalian? Sudah mengasihi papa, mama, saudara-saudara kita? Nah ini penting. Ya, Tuhan menghendaki agar kita belajar mengasihi keluarga kita. Nah, mengapa kita harus mengasihi keluarga kita? Mengapa kita harus mengasihi orang tua kita? Harus mengasihi saudara-saudara kita? Nah, perhatikan. Yang pertama,
Karena keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kasih sayang. Keluarga adalah tempat ya untuk memberikan kasih sayang kepada kita sebagai anak-anak. Ya, di dalam keluarga kita bisa menemukan perhatian, kita bisa menemukan ya kepedulian. Itulah keluarga. Jadi kita perlu belajar mengasihi keluarga kita agar keluarga benar-benar menjadi tempat yang memberikan kasih sayang bagi kita. Yang kedua, keluarga merupakan tempat di mana kita mendapatkan semua kebutuhan jasmani. Anak-anak tentu perlu baju baru, ya. Pengen sepeda baru, pengen makanan yang enak, pengen beli minuman, es krim, ya. Tentu anak-anak pengen kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Siapa yang bisa memenuhi ini? Tentu keluarga. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Tidak mungkin kita minta-minta kepada orang lain. Tidak mungkin kita minta-minta kepada ya, orang yang bukan keluarga kita. Jadi sekali lagi, keluarga adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan kebutuhan jasmani. Jadi perlu kita mengasihi keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi keluarga kita anak-anak? Karena keluarga adalah tempat di mana kita bisa belajar sesuatu. Tempat di mana kita belajar bertumbuh. Ya. Belajar untuk ya semakin mengetahui banyak hal. Di dalam keluarga orang tua mengajari kita, mendidik kita menjadi anak yang baik. Belajar untuk bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Di dalam keluarga itu adalah tempat di mana kita belajar sesuatu. Ya. Selain sekolah sebagai tempat untuk kita belajar, keluarga itulah tempat pertama kita bisa mendapatkan pelajaran, hal-hal yang dimana kita bisa belajar sesuatu. Itulah keluarga. Ya, jadi kita perlu mengasihi keluarga kita karena di sanalah kita belajar banyak hal. Yang keempat, karena keluarga adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi, bisa mencurahkan isi hati. Kalau kita punya keinginan, kalau anak-anak punya keinginan ya sesuatu, tentu kita harus ya berkomunikasi. Dengan siapa? Ya dengan keluarga, ya. Di dalam keluarga kita bisa membangun komunikasi sehingga kita tidak kesepian. Sehingga kita tidak merasa sendirian. Coba kalau kita tidak punya keluarga, kita jauh dari keluarga, kita sepi. Tapi dengan adanya keluarga, kita tidak sendirian. Ada mama, ada papa, ada saudara-saudara kita. Jadi kita tidak boleh ya berbuat jahat kepada keluarga kita. Karena dalam keluarga kita lah kita akan menemukan hubungan komunikasi yang indah. Jadi perlu kita belajar untuk mengasihi keluarga kita. Yang terakhir, karena keluarga merupakan tempat di mana kita menemukan penghiburan. Tempat di mana kita menemukan penghiburan ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita mungkin kecewa. Keluarga hadir untuk menghibur anak-anak sekalian. Papa, mama akan selalu menghibur kalian ketika kalian sedih. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengasihi, menghargai keberadaan keluarga kita. Siapa di sini anak-anak ya, ketika dalam keluarga suka berkelahi, suka melawan orang tua, dengan saudara suka berantem. Nah, tentu ini bukan keluarga yang penuh kasih. Jadi anak-anak, mari kita belajar untuk kita mengasihi keluarga kita. Karena keluarga kita adalah tempat yang terbaik untuk kita bertumbuh. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita mengasihi keluarga kita? Oh, banyak sekali anak-anak. Yang pertama tentu kita harus berdoa setiap hari untuk keluarga kita. Kalau anak-anak merasa sayang, merasa mengasihi orang tua dan saudara-saudara, ya saudara-saudara kalian, doakan mereka setiap hari. Mungkin sebelum tidur berdoa buat keluarga. Atau setelah kita berdoa, pagi-pagi kita berdoa, bangun tidur kita berdoa buat papa, mama supaya selalu sehat. Buat kakak, adik, cece, koko, supaya mereka dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan. Doakan keluarga kita. Yang kedua, kita harus peduli dengan keluarga kita. Peduli dengan papa, mama.
peduli dengan kokoh, cece, adik, abang. Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh masa bodoh dengan keluarga kita. Kita harus peduli. Yang ketiga, kita harus belajar berbagi. Kalau kita mengasihi keluarga kita, ayo kita berbagi, nak. Ya, berbagi, saling memberi. Jangan kita dengan saudara pelit, dengan papa mama pelit. Padahal mereka tidak pernah pelit dengan kita. Jadi belajar berbagi dengan anggota keluarga. Itulah bukti kasih kita. Yang keempat, kita belajar memaafkan keluarga kita. Tentu orang tua kita pasti punya kesalahan. Papa mama pasti punya kekeliruan. Nah, sebagai anak yang mengasihi orang tua, ya kita berikan maaf. Atau mungkin saudara-saudara kalian suka mengganggu kalian waktu belajar, bikin kalian marah. Nah, tentu kita harus bisa memaafkan mereka. Ya, jangan kita dalam keluarga berantem terus, ribut terus, cekcok terus, ya berkata kotor. Nah, ini tidak boleh. Ya, kalau kalian mengasihi keluarga, tunjukkanlah rasa maaf kepada mereka kalau mereka salah. Berikutnya, ya, belajar saling membantu, saling bekerja sama. Jadi kalau ada pekerjaan yang kira-kira belum selesai dikerjakan oleh saudara kita atau oleh papa mama, anak-anak belajar untuk bantu, ya. Kerjasama. Kalau sebuah pekerjaan dilakukan bersama-sama akan selesai dengan cepat, ya. Tentu ini, ya, menciptakan kebersamaan, menciptakan kebahagiaan, ya. Jadi kita harus saling membantu anak-anak dalam melakukan pekerjaan. Berikutnya kita belajar mendengarkan nasihat. Nah, sebagai anak-anak kita perlu mendengar nasihat orang tua. Ya, nasihat orang tua itu baik buat kita semua, buat anak-anak. Kalau kalian sayang sama papa mama, dengarkanlah nasihat mereka. Kalau kalian punya baak, punya kakak atau koko, cece yang lebih dewasa dari kita, ketika mereka menasihati kita harus dengarkan. Mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat saudara-saudara kita, itulah bukti kita mengasihi mereka. Ya, anak-anak. Nah, kemudian kita belajar mentaati semua peraturan di dalam keluarga. Ya, dalam keluarga kan tentu banyak aturan, banyak peraturan. Rumah harus bersih, ya kan? Kamar harus rapi, tidak boleh pada barang-barang berantakan, ya. Itu peraturan. Jadi anak-anak ya harus taati peraturan itu. Karena itu bagian dari apa? Kita sayang dengan keluarga kita. Kita mengasihi keluarga kita, ikuti peraturan di rumah. Ya, jangan kita suka-suka anak-anak. Ya. Nah, berikutnya kita harus belajar berbicara yang sopan, berkomunikasi yang baik. Bicara dengan papa mama harus sopan, dengan bahasa yang lemah lembut. Tidak boleh kita keras-keras, apalagi memaki-maki. Ya, itu tidak baik anak-anak. Kalau kita mengasihi keluarga kita, papa mama, saudara-saudara kita, belajar berbicara yang sopan. Yang terakhir, belajar menghargai. Jadi kalau ada perbedaan, ya, keinginan, ya, mungkin perbedaan hobi, ya, kita saling menghargai. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang tua, enggak boleh memaksakan kehendak kita kepada saudara kita. Kita saling menghargai. Nah, itulah caranya bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita. Mari kita belajar dari kasih sayang yang dialami oleh Musa. Ya. Anak-anak bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu kisah Musa pada waktu masih bayi. Ya. Musa itu lahir sebagai anak yang sangat disayangi ibunya, disayangi oleh kakaknya. Ibunya bernama Yokebed, kakaknya bernama Maryam. Ya. Nah, Musa diberi nama Musa itu karena memang Musa pernah diambil dari air. Jadi diambil dari air itu artinya Musa. Ya. Nah, pada waktu Musa masih bayi, ya. Pada waktu itu ketika Raja Firaun, ya, Raja Mesir berencana untuk membunuh bayi laki-laki, ya. Di situ ibu Musa merasa takut kalau anaknya yaitu si Musa ikut terbunuh oleh rencana jahat Firaun. Karena Firaun jahat sekali. Dia pengen membunuh semua bayi laki-laki supaya
orang Israel tidak bertambah banyak jumlahnya. Karena sayangnya Yokebed ini dengan anaknya si Musa, maka Musa disembunyikan oleh ibunya. Ya, ibunya menyembunyikan Musa di Sungai Nil. Ya, jadi Musa dimasukkan dalam keranjang, kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil supaya tidak ditemukan oleh prajurit Firaun. Ya. Nah, waktu Musa ada di Sungai Nil, bayi Musa di Sungai Nil, tiba-tiba ditemukan oleh putri Firaun. Lalu putri Firaun mengambil Musa yang masih bayi itu, diambilnya kemudian dijadikan anak. Nah, ibu Musa sama Maryam melihat peristiwa itu. Ya. Nah, di situ putri Firaun merasa sayang dengan Musa. Akhirnya putri Firaun berencana untuk membesarkan Musa. Namun masalahnya Musa perlu air susu. Ya. Musa perlu disusui. Nah, putri Firaun bingung, siapa ya kira-kira yang mau menyusui Musa? Akhirnya dicarilah orang dan ketemulah ibunya Musa. Akhirnya Musa disusui oleh ibunya sendiri sampai bisa disapi. Lalu Musa dirawat oleh putri Firaun sampai dewasa. Nah, kita melihat di sana anak-anak, Musa itu disayang oleh ibu, kakak, dan putri Firaun sampai bertumbuh besar. Kasih sayang ibu dan kakaknya dan putri Firaun membuat Musa tumbuh menjadi anak yang mengasihi keluarganya, mengasihi bangsanya, mengasihi keluarganya. Karena dia tumbuh dalam kasih sayang. Sejak kecil Musa mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dari kakaknya, dari putri Firaun. Maka dia tumbuh menjadi anak yang mengasihi keluarganya. Nah, anak-anak kita juga belajar seperti itu, ya. Anak-anak dari kecil, ya, tentu dirawat, ya, diasuh, dijaga oleh orang tua dengan penuh kasih sayang, ya. Dari kecil sampai besar, ya, sampai hari ini kalian bisa sekolah, tentu itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada kalian. Nah, lalu sebagai anak yang tumbuh dalam kasih sayang, apa balasan kita? Ya tentu kita harus belajar untuk membalas kasih sayang orang tua. Belajar untuk membalas kasih sayang keluarga kita. Ya tentu orang tua kita ingin agar kita mengasihi mereka. Karena apa? Sejak kecil mereka mengasihi kita. Ya. Kita harus balas kasih sayang orang tua kita. Kita harus balas kasih sayang keluarga kita. Dengan apa? Kita mengasihi mereka. Jadi kalau ada anak-anak yang suka melawan orang tua, waduh, Tuhan marah. Dan ada hukuman bagi anak-anak yang melawan orang tua. Di dalam Keluaran pasal 10 ayat 12. Ya. Tuhan katakan di dalam 10 hukum Taurat, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena apa? Tuhan akan berikan umur yang panjang. Tetapi kalau ada anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya, Tuhan memberi hukuman. Kalau pada zaman bangsa Yahudi, orang Yahudi dulu, anak-anak yang melawan orang tua, yang kurang ajar sama orang tua, dihukum mati. Nah, demikian juga dengan kita, dengan anak-anak. Kalau kita melawan orang tua, tidak sayang dengan keluarga, suatu saat nanti Tuhan akan berikan hukuman. Bagaimana? Anak-anak mau pilih mengasihi keluarga, orang tua, atau kita melawan mereka, melawan keluarga kita? Mari kita belajar untuk mengasihi keluarga kita. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban anak-anak. Nah, di sini ada ayat hafalan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu apa sih? Kalau dalam ayat ini dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, itulah kasih yang perlu kita nyatakan kepada keluarga kita. Harus belajar sabar, ya, anak-anak. Kalau kita diganggu dengan kakak, abang, belajar sabar, belajar mengampuni. Belajar memurah hati, murah itu artinya memberi, ya, nggak boleh pelit. Jangan cemburu, ya, jangan cemburu kalau mungkin saudara kita mendapatkan yang lebih dari orang tua kita. Jangan cemburu dan jangan merasa sombong. Ya, di dalam keluarga kita nggak boleh sombong karena dalam keluarga kita sama di mata Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita kali ini, ya.
Kita diajar Tuhan melalui pelajaran kita ini, kita diajar Tuhan untuk menjadi anak yang mengasihi keluarga. Siapa di sini yang mengasihi keluarga? Tuhan akan memberkati kalian. Sekian pelajaran kita berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Salam.